Pak Sukri, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik-baik saja. baik Pak Toha, Ya, alhamdulillah sehat selalu. Masya Luar Allah. biasa hari ini. Gimana? Ya, cuman Ada saya ingin apakah di gerangan? saya ingin di coaching ini sama Pak Toha nih Hmm, tentang gimana nih kalau ini mah kegiatan menjelang Ramadan nih ya. hmm, Kenapa Cuman Ramadannya? ya saya masih bingung nih Pak Toha nih. Bagaimana membuat sebuah kegiatan yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi saya pada saat di bulan Ramadan itu kegiatannya apa gitu supaya mereka keimanannya semakin bertambah. Oh, jadi itu yang tujuan kita pada obrolan kali ini ya, Pak ya. Ya, saya ingin itu Pak untuk Memang seperti apa situasinya bisa harus memupuk Ramadan seperti apa itu? ya kan kebiasaannya kalau di sekolah kami kalau Ramadan itu biasa awal awal bulan Ramadan itu libur Pak. Oh iya, Ketika iya. 1 atau 2 hari setelah libur baru mulai kisaran tanggal 27 Maret kita udah masuk lagi dalam kondisi anak-anak berpuasa gitu. Karena memang kelas 6 ini Ya. sebagian besar mereka sudah berpuasa, Pak. Cuman saya masih bingungnya itu gimana nih di dalam belajar ini supaya mereka lebih lagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan sebuah kegiatan yang mampu merubah mereka menjadi lebih takwa lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama ini belum merubah secara signifikan, maksudnya begitu atau bagaimana? Ya karena keterbatasan ya Pak ya. Kalau untuk kemampuan di sekolah itu kan hanya pembelajaran agama Islam saja ya Pak ya. Mungkin ada sebuah kegiatan yang diupayakan dari sekolah untuk menanamkan keimanan secara real gitu terhadap anak-anak didik kami. Iya, berarti selama ini belum real, maksudnya begitu Pak ya? Ya, karena memang dari tahun ke tahun karena pandemi setiap bulan puasa itu kan belum ada kegiatan apa-apa, Pak. Berarti selama ini memang karena pandemi itu jadi belum pernah mengadakan ya Pak ya? Ya, selama 2 tahun itu belum pernah mengadakan dan ingin kami adakan nih kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi saya masih bingung apa aja nih ya kegiatannya kira-kira ya. Iya, iya, iya. Terus eh, pesantren Ramadannya seperti apa sehingga yang diinginkan seperti apa sehingga pengen membentuk yang berbeda, apalagi belum pernah nih Oh selama iya iya, pandemi ya, betul-betul Pak. ya kan? Ya, emang rencana kami mudah-mudahan membuat kegiatan pesantren Ramadan atau disingkat Sanlat ya. Di dalamnya itu kira-kira materinya apa aja. Yang pasti materinya saya pikirkan mungkin tentang puasa Pak ya. Materi tentang pengertian syarat dan rukun puasa itu. Kita juga akan dibahas di situ modelnya bagaimana syarat hukum puasa, apa itu puasa mulainya, apa itu hukum puasa, itu wajib atau sunnah buat mereka gitu. Terus syarat wajib puasanya apa? Mungkin di situ dibahas juga Pak dalam sesi Ramadan mungkin. Tapi bisa juga selain Ya. pengertian syarat dan hukum puasa, kita juga membahas tentang amalan-amalan salat sunnah di bulan Ya, Ramadan nih. ya, Saya ya. terpikir seperti itu, seperti salat taraweh nih Pak nih. Ya, Jadi ya, ya. dalam salat itu akan dibahas juga mungkin
amal-amalan sholat di bulan Ramadan sendiri. Dan Iya. gimana? Ada lagi nih Pak, Apa terakhir. tuh? Zakat dan fitrah. Ya, Wah, iya benar-benar ya. Saya benar-benar Pak baru ingat nih, zakat dan fitrah. Itu juga mudah-mudahan dibahas dalam salat. Ya, mungkin saya akan dan fokus dalam salat seperti itu. kira-kira itu ini ya, Pak ya, bisa apa yang bisa membuat itu terwujud kira-kira selain memang dikemas di dalam santen Ramadan, ya kan? Kan tentu saja mungkin ada lain-lainnya tuh. Oh iya, apa ya? Buka bersama kali Pak ya? Bisa Buka tuh ide bersama. bagus. Iya, dikemas supaya mereka juga ikut ya Pak ya. Real melaksanakan buka Ya. bersama buat anak-anak kelas 6 khususnya ya Pak ya. Ya, berarti apa yang harus disiapkan untuk materi-materi, kan tadi ada materi apa tuh, puasa, Puasa, ada juga tentang salat tentang tarawih, salat zakat fitrah. tarawih. Apa yang perlu disiapkan tuh Pak kira-kira? Mungkin sebuah modul Pak ya. Modul tentang atau buku panduan lah. Buku panduan tentang kegiatan bulan Ramadan. Yang di dalamnya mungkin ada tentang pengertian puasa, syarat sah puasa, terus ibadah amalan-amalan di bulan puasa itu apa saja, membahas zakat fitrah juga. Ya. Dan mungkin yang terakhir ada lagi Pak. Masih ada. Syarat sholat Idul Fitri Pak di dalam panduan Pak. Kira-kira mungkin itu Pak. Gimana ya? Supaya lengkap gitu Pak. Dari mulai puasa, kegiatan-kegiatannya sampai nanti di akhir ada materi atau di modul tersebut adalah salat Idul Fitri. Idul Fitri. Bagus. Kelihatannya bagus. Dan itu semua tentu butuh persiapan yang matang ya. Dari modul, dari mungkin apalagi selain modul yang memberikan materi, apalagi ya selain itu. Ya terutama mungkin kita harus membuat modul selain itu juga evaluasi harian Pak. Saya lupa tuh. Jadi dalam bulan Ramadan ke-1 itu ada dibuat evaluasi harian tentang sholat mereka Pak. Terus sebagai kontrol ya. hafalan Quran juga. Jadi mereka itu sholat hariannya di checklist misalkan. Hari pertama subuh mengikuti atau tidak di checklist kalau misalkan. Kalau mengikuti checklist, kalau tidak jangan di checklist. Dan mengikuti kegiatan tarawih Ramadan juga Pak. Nanti dibuatkan di situ. Ya. Ada kalau pada saat mengikuti Ramadan pesantren taraweh misalnya, apa yang perlu disiapkan itu Pak agar memang anak juga bisa mengikuti dengan baik? Yang pasti Pak, buku panduan kegiatan Ramadan di dalamnya itu tentang pelaksanaan atau keterlaksanaannya kegiatan siswa dalam pesantren dalam sholat tarawih gitu dan sholat fardu lainnya. Jadi di dalam buku Ramadan tersebut ketika anak melakukan sholat tarawih dia bawa tuh nanti kalau sudah selesai sebagai bukti fisik minta tanda tangan imam yang memimpin sholat. Keren, bagus itu Pak. Terus kayaknya bagus ininya untuk bagaimana cara memastikan bahwa itu bisa terlaksana dengan baik selain absen, selain tanda tangan juga. Mungkin untuk kegiatan yang pasti
selain di kegiatan sehari, Sanlat juga harus koordinasi dengan guru agama beserta kepala sekolah Ya, ya, ya. dan anak-anak semua tentunya. Kegiatan mereka keseharian harus dikuatkan supaya mereka tidak memanipulasi kegiatan tersebut, Pak. Takutnya karena tidak diawasi oleh kita sehingga mereka tekal tanda tangan sendiri. Dan itu perlu buat kita juga koordinasi dengan orang tua mereka. Karena Ya, sebagai ya. pengawas di lapangan. Berarti butuh ya dukungan dari kepala sekolah, Iya. betul ya Pak ya? Ya, betul Pak. Juga orang tua. Mungkin ada lain yang bisa menjadi penguat kegiatan ini barangkali. Tentunya rekan-rekan yang lain, Pak. Rekan-rekan lain juga dalam kegiatan Sanlat itu saling membantu dari mulai guru lain, guru kelas lain, dan penjaga sekolah. Itu dukungan kegiatan tersebut kami butuhkan juga, sehingga keterlaksanaannya maksimal. Dan terutama kegiatan tersebut kan bisa berjalan ketika ada sumber dana keuangan ya Pak. Kita juga akan mungkin koordinasi dengan kepala sekolah supaya mengalokasikan kegiatan itu atau mengalokasikan anggaran kegiatan tersebut supaya berjalan lancar. Ya, dana ya. Ya, dana. Ya, benar. Bagus tuh. Jadi kira-kira kesimpulannya seperti apa tuh Pak? Yang akan obrolan kita hari ini nih. Semoga sudah menemukan jalan keluarnya nih. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi kami, Pak, dalam menghadapi bulan Ramadan, kami akan melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan yang di dalamnya di situ akan diberikan sebuah modul ya, modul Sanlat, dan juga kepada siswa-siswi khususnya kelas 6 itu akan diberikan modul kegiatan Ramadan yang berisikan adalah kegiatan-kegiatan mereka selama bulan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan, di mana kegiatan yang akan dilaporkan adalah tentang kegiatan keseharian seperti sholat fardu, sholat tarawih, beserta mungkin di dalamnya ada hafalan-hafalan surah pendek. Jadi mereka tadarusan itu sampai mana mungkin itu. Oh, bagus agendanya Pak. Keren tuh bisa dilaksanakan. Jadi Bapak bisa melaksanakan itu dengan baik bersama rekan-rekan dan temannya Pak ya. Udah bagus. Iya Pak. Kira betul, Pak. Percakapan kita hari ini cukup ya Pak ya? Atau ada hal lain Pak? Cukup ya? Terima kasih baik. Pak. Luar biasa Pak. Terima kasih sudah mau datang ke rumah saya nih. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Terima kasih.